Segala yang dimusyrikan nanti akan dihimpun bersama pelakunya di hari kiamat, dijelembabkan ke dalam neraka bersama-sama dengannya. Itu naudzubillahi min dzalik. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian, meneruskan pada pertemuan yang lalu. Kita sampai pada ayat kalla lamma yaqdi ma amara. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu telah dijelaskan di antara kedalaman makna ayat kalla lamma yaqdi ma amara. Sekalipun manusia itu tidak mampu menyempurnakan segala perintah yang telah dijelaskan, disampaikan, diberikan kepadanya. Sekalipun banyak nikmat dan banyak fasilitas yang telah Allah bentangkan secara gratis dalam kehidupan ini. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu, nikmat oksigen gratis. Allah curahkan air dari langit berupa hujan gratis. Banyak sekali fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan, dan itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikan misi kehidupan ini sebagai komitmen kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini hidup dengan komitmen. Ya, hidup dengan apa? Komitmen. Jadi saat roh itu ditanamkan kepada fisik di usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita, komitmennya komitmen bertuhan. Di surah ke-7 ya, Al-A'raf, di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim ya dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, nah ada yang memperdalam idz itu dengan memahami, mendalami, mengkaji. Karena tidak mungkin mengingat kalau tidak ada memori. Ya, ingat gak kita pernah bertemu? Kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ingat. Oke? Jadi mesti ada memori sebelumnya yang mengisi ruang dalam diri kita untuk kita ingat kembali. Nah, untuk mengingat itu maka Allah berikan informasi di dalam Al-Quran, informasi tentang penciptaan, informasi tentang siapa diri kita. Kok tiba-tiba ada gitu? Dari sebelumnya tidak ada. Nah, informasi itulah kemudian yang diisikan di ruang-ruang pemikiran kita, di akal kita, di diri kita. Lalu dengan informasi itu kita diminta untuk mengingat kembali tentang fungsi hidup kita. Disadarkan kenapa ada dari yang tadinya tidak ada. Nah, di antara ingatan yang harus kita tampilkan dari informasi penting itu adalah hidup kita ini bukan sekedar menjalani kehidupan biasa. Tidak tiba-tiba hidup lalu beraktivitas begitu saja. Tidak. Semua punya risalahnya, punya misinya. Tumbuhan diciptakan hidup, punya tujuan. Hewan diciptakan hidup, punya aktivitas. Bahkan menariknya, mereka teratur menjalani fungsi kehidupan itu. Ada hewan yang fungsinya itu ketika diciptakan memang untuk dimakan. Makanya senang ketika disembelih itu. Karena memang untuk dimakan. Ya, ada yang sapi misalnya, kerbau, ya, sampai agak kecil-kecil ayam dan seterusnya. Itu memang ada yang diciptakannya digemukkan, dimakan. Senang aja. Ya. Beberapa waktu lalu saya dari Solo itu 5:30 sarapannya itu sudah sate kambing itu. Saya berpikir, wah berapa kambing syahid sebelum subuh gitu. Tiap subuh gitu ya, itu sudah ada yang disembeli gitu. Memang fungsinya begitu. Ada yang memang fungsinya itu untuk keindahan. Ya, keindahan saja. Jadi diciptakan untuk ditatap. Ya, misalnya burung cendrawasih gitu kan. Burung kakatua
pernah dengar misalnya sate kakak tua gitu kan? Tidak. Dan ketika itu diganggu fungsinya, orang protes. Fitrah itu mengalir. Protes. Fitrahnya ditanamkan. Kenapa? Karena keluar dari fungsi. Ada yang fungsi tunggangan, ya, untuk membajak, macam-macam. Nah sekarang kita yang dihisab dengan tingkat tertinggi loh di makhluk yang dihisab. Sekarang lihat fungsi kita apa, keteraturannya bagaimana. Jangan sampai hewan yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi fasilitator, ya, melayani kehidupan kita supaya fungsi kemanusiaan kita berjalan dengan baik. Kan jelas, wal arda wada'aha lil anam. Semua hal yang di bumi ini dijadikan fasilitas oleh Allah supaya memudahkan kita menjalankan misi kehidupan. Nah, apa di antara misi hidup itu? Komitmen pertama yang kita katakan saat roh mulai tertanam itu sudah menuhankan Allah. Alastu bi rabbikum, ya kan? Dan saya pernah bahas ini dengan sangat panjang dan lebar, mengapa yang ditampilkan sifat rububiyahnya Rabb, ya, untuk memberikan gambaran tentang perawatan Allah dalam kehidupan kita. Aku yang memberikan nyawa, aku memberikan tugas ini. Nanti kalau engkau punya kebutuhan aku penuhi, kalau sakit aku sembuhkan, kalau salah pun aku bimbing kembali, kalau dosa aku ampuni. Demikian terus gitu. Ya, itu sifat Rabb. Itu rahasianya kenapa ketika kita butuh Allah, kita sebut Rabb. Rabbana. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Kalau salah ingin kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Lalu dipersonalisasi, dipersonifikasi ke bentuk personal kita, ya, secara eksklusif. Jadi Rabbi gfirli waliwa hidayah, Rabbi habli minas. Itu. Kenapa disebut itu? Kita meminta kepada Allah dengan dasar perjanjian tadi. Ya Allah, engkau kan yang berjanji. Kalau aku sulit, engkau mudahkan. Kalau aku sakit, engkau sembuhkan. Kalau aku mendapatkan 1, 2, 3, engkau yang memberikan solusi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, tapi perjanjian rububiyah itu juga diisi dengan komitmen kita menuhankan Allah. Bala syahidna. Jadi kalau mau menuntut jawaban dari doa, ditampilkan dulu sifat kebertuhanan kitanya. Sikap dan sifat kebertuhanan kita. Gitu ya. Nah, nama Allah itu ketika mengatakan kita syahidna, syahadah itu kan bukan hanya bersaksi dengan lisan, tidak. Ya, persaksian dengan bagian-bagian tubuh kita, dengan pandangan kita, dengan penyertaan kita. Karena itu definisi saksi pun dalam mahkamah itu, ya, mengalami, merasakan, melihat, mendengar, ya, itu kumpul semua di situ. Jadi buktikan dulu kebertuhanan kita. Karena itu nama Allah itu bukan sekedar mengandung makna menuhankan satu-satunya Tuhan. Tidak. Tapi membuktikan kebertuhanan itu dengan beribadah kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sampai situ itu uluhiyah, sifat kebertuhanan. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Sudah, sifat wahdaniyah. Jelas? Kemudian fa'budni, buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah Allah. Menjadikan seluruh kegiatan sebagai ibadah hanya kepada Allah. Nah itu, dua itu harus terbawa. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya ada komitmen, bukan hanya Tuhannya itu hanya bertuhan pada Allah, tapi membuktikan kebertuhanan itu lewat ibadah. Ya, sebab keyakinan itu butuh pembuktian. Keyakinan kan di sini. Setiap yang ada di jiwa harus ada bukti. Pembuktiannya ekspresi ini, perilaku kita. Kalau tidak ada pembuktian, nggak ketahuan yang di sini bagaimana benarnya. Orang kalau bahagia kan kelihatan di wajahnya, ekspresinya. Itu menunjukkan suasana hatinya. Ya, gimana taunya cinta? Diekspresikan. Anak, kan, dijaga, disayang, dirawat. Karena untuk menampakkan cinta. Ya, semua yang ada dalam jiwa itu, pembuktiannya adalah ekspresi kita. Aktivitas perilaku kita. Nah, sama iman juga dibuktikan. Lewat apa? Lewat amal. Amal itu ketika ditujukan karena Allah, menjadi ibadah. Diridhoi oleh Allah, dinilai baik. Amal yang dinilai baik oleh Allah, punya sifat saleh. Maka muncullah di situ amal saleh. Nah, tugas kita hanya memastikan semua amal kita itu baik di hadapan Allah. Mata punya amal, memandang, bagaimana pandangannya soleh, baik menurut Allah. Lisan punya amal, bagaimana amal untuk bicara ini soleh. Ya, sampai ujung kehidupan kita.
Nah, itu yang dimaksud ma'amarah. Allah bentangkan semua fasilitas kehidupan untuk memudahkan kita menjalankan fungsi hidup. Apa itu? Ma'amarah. Semua yang Allah perintahkan. Ada yang jenisnya kerjakan, ada yang jenisnya tinggalkan. Ya, do it or leave it. If'al wala taf'al. Kerjakan atau tinggalkan. Nah, tinggal tugas kita mengeluarkan semua jenis yang diperintahkan, semua jenis yang dilarang itu. Coba keluarkan satu-satu. Di pertemuan lalu, pernah kita urai itu. Jangan jauh-jauh dari tubuh kita dulu. Ya, dari kepala. Ini pikiran perintahnya apa, larangannya apa. Ya, berpikir yang baik, berprasangka yang baik, jangan suudzon, berprasangka yang buruk misalnya. Nanti untuk mengaktifkan kebaikan itu, muncul ayat-ayat untuk menstimulus fungsi pikiran ini berjalan baik. Ya, ada tentang berpikir, ya tafakkarun. Ada tentang menganalisis akibat sesuatu, ya tadabbarun. Kan? Ada menganalisis kejadian-kejadian sampai hewan. Misalnya ada unta, lihat, bukan sekedar dilihat. Ketika ada fungsi iman itu diberikan, ya, maka ayat turun untuk mengaktifkan bagaimana berpikir dengan iman. Zikir dan fikirnya seimbang. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Itu baru zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru zikir dibawa ke fikir. Ketika fikir dibimbing oleh zikir, hasilnya pasti baik. Ya, tapi kalau cuma berpikir tidak ada zikir, ada hasilnya, tapi belum tentu punya nilai kebaikan. Lihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihatnya pakai nazar. Ya, ada nazar, tanawur, tadzakkur, tadabbur, tafakkur, itu banyak. Nah, itu keluarkan oleh kita. Kalau kita keluarkan dengan baik, pasti pintar di sini. Tapi kepintaran itu ditujukan untuk apa? Nah, sampai ke situ. Nah, gunakan kepintaran itu untuk menyukseskan visi kehidupan. Sudah belum dikeluarkan itu selama hidup? Satu. Terus mata, ya, dari mata turun ke, oh, ibu langsung ke hati aja. Jangan gitu, Bu, ya. Nggak bercanda ya. Dari mata ke telinga, telinga ke lisan. Apa perintah untuk telinga ini? Nah, baca ayatnya. Ayatnya keluarkan dulu. Nanti contoh mengamalkan ayat itu, lihat kehidupan Nabi, dijelaskan oleh Nabi. 1, 2, ada kasus, 1, 2. Nah, kasus itu nanti ada teorinya. Ada kaidah. Ulama membuat nanti analisis. Jadi kejadian kehidupan seputar Nabi, terus dikumpulkan, lalu kumpulan itu secara sistematis disusun, jadi kaidah. Dibuat kaidah. Jadi disiplin ilmu. Maka muncul nanti ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ada akhlak, ada fiqih, ada usulul fiqih. Jadi dari semua kejadian itu ada muncul kaidah, salah satunya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku pada keumuman perintahnya, bukan pada kejadiannya khusus. Yang mengalami si fulan, tapi kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Kalau kejadian itu muncul lagi, maka lakukan yang seperti ini solusinya. Nah, misal, ini ada adik-adik yang belum menikah misalnya kan, mau menikah, belajar dulu fikih nikah. Jangan nanti pas menikah baru belajar. Ya, belajar. Hebatnya di Islam itu sebelum dihadapi itu dijelaskan dulu. Ini masalah yang mungkin muncul seperti ini, tujuannya seperti ini, solusinya seperti ini, nanti hasilnya akan begini. Jelas sekali. Itu yang insya Allah kita dapatkan dalam Islam. Agak sulit ditemukan di luar itu. Kalau tidak percaya tinggal di riset. Nah, sekarang selama hidup tugas kita hanya menunaikan apa yang telah Allah tetapkan. Itu saja. Dan kalau sudah begitu, pasti dunianya sukses, akhiratnya pun bahagia. Pasti itu. Ya, silahkan lihat. Walaupun saat memulai itu, kita berada dalam titik yang paling rendah. Dan itulah yang terjadi pada umumnya seluruh sahabat. Dari titik yang paling rendah. Coba Abdurrahman bin Auf itu, ketika masuk Islam. Kembali ke titik rendah dulu, harus kehilangan apa yang telah diperoleh selama hidupnya. Ya, hartanya habis, tersisa tinggal pakaian, karena ingin menukar dengan yang halal gitu. Tahu sebelumnya salah. Cara Allah mengambil itu semua dengan kejadian di sekitarannya. Tapi beliau sadar, ya, bahasa manusia dirampas hartanya. Tapi Abdurrahman memahami betul, oh ini kasih sayang Allah ingin mengganti semua yang kurang baik dengan yang lebih baik. Nah, fikih itu dibawa. Sehingga ketika Anda mencari pekerjaan harus meninggalkan yang tidak baik, walaupun kelihatannya banyak. Nah, fikih itu menjadi motivasi kita melalui sirah. Ternyata ketika diganti itu dengan niat yang baik dan dia yakin dapatnya jauh lebih banyak. Dari yang tadinya kaya langsung lompat level 3.
Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tertinggi. Semua kan di situ. Bilal coba. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah itu? Ibu kenal Bilal? Ah. Coba, statusnya awalnya disebut budak, disiksa, ya, dicambuk, dibentangkan di tanah lapang yang panas, di atas batu yang dipanaskan dulu. Dan panasnya panas di Arab, bukan di tanah kusir. Ya, tanah kusir ya masih ada uapnya. Kalau kepanasan keringetan. Kalau panas Arab uapnya tipis. Kalau kena panas ya menghitam. Ya, Anda bisa bayangkan dicambuk, irtad, dijawab ahad, irtad ahad, balik lagi murtad ahad, balik lagi murtad ahad. Tapi ternyata cara Allah itu ingin membuat beliau lebih kuat. Secara fisik kuat, secara mental kuat, karena di depan ada lagi tugas-tugas yang harus dilakukan dengan mental yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu tertempa, Allah kirimkan. Abu Bakar ditugaskan, diilhamkan kan, lewat tiba-tiba, dibeli, selesai. Jadi orang bebas. Nah, kalau tidak paham fikih seperti ini, menjalaninya tidak mudah. Baru diuji sedikit, ya Allah kenapa mesti saya? Kan? Ya memang harus kamu. Kan kamu yang berdoa, kamu yang menjalani. Masa ujiannya sama Ustadz Adi? Gitu kan? Sama ujian saya juga begitu. Ya, tidak pada yang lain. Ya, nah itu diantaranya ini ujian antum. Saya juga kan yang kemudian berpartisipasi gitu. Nah ini ya, jadi keluarkan itu. Nah selama hidup mustahil, memang semuanya itu mustahil semua bisa sempurna. Tapi rahmannya Allah kepada kita diberikan sesuai kemampuan yang kita bisa maksimalkan. Jadi silahkan eksplorasi kemampuan kita semaksimal sampai kita meninggal sesuai batas usia. Keluarkan itu aja. Makanya punya buku catatan, Bu. Pak ya, catatan ini misalnya dari sholat nih. Semua jenis sholat apa yang belum pernah ditunaikan. Sehingga nanti saat di absen dari kiamat, fulan, lihat catatan amalnya muncul. Semua jenis sholat sudah tenang. Tuh. Insya Allah sholat itu amalan utama. Kalau terjaga sholat saja, insya Allah yang lainnya aman. Ya? Nah, tapi itu nggak cukup dengan amin tuh. Ya. Catat dulu semua itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Iza salahat. Kalau benar sholatnya, salahasairu amalih, itu akan berdampak baik pada semua amal yang lainnya. Wa idza fasadat, bila kurang bagus sholatnya, fasadasairu amalih, akan berdampak buruk umumnya pada seluruh amal yang pernah dikerjakan. Ya, insya Allah yang penting bedakan diri kita dengan setan dengan iblis. Ya, iblis gak mau sujud, kita sujud. Ya, iblis tidak pernah kenal benar. Iblis kenalnya salah saja. Setan itu selalu salah, tak kenal benar. Lawannya malaikat, kenal benar, tak kenal salah. Makanya di Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kita di tengah, bukan malaikat, bukan, biasa aja lihatnya. Lihatnya biasa aja. Bukan malaikat, bukan setan. Bedanya dengan malaikat, malaikat tak punya nafsu. Jadi benar terus, lawan nafsu itu takwa. Malaikat punya sifat takwa. Takwa saja. Karena itu nggak kenal salah. Sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat ke-6. Jadi mengerjakan tugas itu aja tupoksinya. Nggak pernah tertukar. Dan tidak punya bakat bermaksiat. Ya, pernah ada cerita misalnya malaikat Jibril korupsi ayat. Nggak ada. Pernah ada tukaran tugas nggak? Ya, malaikat maut yang disebut Israel sejengkel-jengkelnya tetap mencabut nyawa. Ya, Joel, misalnya Israfil, saya malas banget nyebut yang ini, kamu aja lah. Enggak ada. Ya, itu tugasnya itu aja, itu ya sudah. Ya, dengan jiwa takwa, nggak kenal salah. Karena nggak ada nafsu. Ya, malaikat tidak menikah, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, ya kan? Nafsunya nggak ada, karena itu nggak ada kreativitas. Ya, nggak bisa bumi ditugaskan oleh malaikat untuk bertugas di bumi, nggak bisa, nggak ada kemakmuran. Bengong, nggak kepikiran bikin desain seperti Masjid An-Nur ini, nggak ada, nggak ada. Sebaliknya setan nggak kenal benar, salah terus, ya. Manusia di tengah. Jadi manusia itu berjuang untuk takwa dengan mengendalikan nafsu. Karena itu kalau dia bertakwa lebih unggul dari malaikat, karena ada pengorbanan, ada perjuangan. Karena itu malaikat diminta hormat, gitu ya. Nah, tapi kalau pernah salah, dia punya sifat takwa, jadi bisa kembali. Dengan jiwa takwanya itu, pakai jiwa takwanya itu.
Ya, gunakan tasrif TikTok itu. Ya, tabaya tubuh YouTuban tuh. Ya, balikin lagi, kembali ke arah yang benar. Nah, setan tidak begitu. Kalau salah dia salah aja. Gak punya bakat untuk taubat. Diberi kesempatan gak mau taubat. Nah, jadi buktikan, suami ibu bukan malaikat. Jadi kalau salah berarti benar manusia. Ya, kalau ibu mau yang sempurna cari malaikat. Israel tuh belum ada tuh. Bapak juga sama, istrinya bukan malaikat. Jadi begitu istri membuat kesalahan, oh alhamdulillah manusia berarti ini. Gitu ya. Ah, tapi bapak juga harus kembali jadi baik karena bukan setan. Jadi kalau ada suami ibu salah nggak pernah pengen baik, bukan saya yang bilang. Didoakan supaya baik. Jelas? Nah, itu kalla lamma yaqdima amara. Mukallah. Jadi kemarin sudah kita urai itu tabelnya. Tinggal diisi ya, satu-satu diisi. Salat, terus Quran, ya. Amalan harta sesuai dengan jenisnya apa saja. Coba berusaha selama hidup. Jadi sekali lagi gini ya, yang bekerja berusaha untuk ibadah kerjanya. Coba berapa banyak dari 10 orang yang bekerja antara untuk kaya atau untuk ibadah? Coba saya tanya antum nih, termasuk yang jualan di luar ya, kemudian yang berdagang, yang berbisnis tuh ya. Ada nggak yang pernah niat saya kerja itu supaya bisa zakat? Tuh. Saya kerja supaya bisa infak, dapat uang supaya zakat. Karena ada perintah Allah lewat harta itu untuk ibadah. Kalau kaya itu bonusnya aja. Ya, fasilitas itu bonusnya, tujuannya ibadah. Toh pada akhirnya nggak dibawa pulang juga kok. Silakan kumpulkan, nabung nggak apa-apa, tabung, tapi tujukan untuk ibadah. Ada ibadah keluarga supaya anak-anak nyaman, sekolahnya baik. Dari sekolah kenal Allah, cari sekolah yang bagus. Sekolah yang terbaik itu yang mengenalkan anak kepada Allah dan membuatnya jadi pintar. Karena itu iman didahulukan sebelum ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dulu, jangan sampai anaknya pintar tapi nggak kenal Allah. Saya pernah sedih, lama saya itu merenung. Sampai saya pikir agak kurang mau keluar kamar itu dulu waktu tinggal di Jakarta itu. Karena ada satu kejadian, ada keluarga, ayahnya meninggal, anaknya itu sekolah sampai keluar negeri pintar. Tapi sedih, yang membuat saya sedih itu, sampai tidak paham cara menyolatkan ayah, sampai nyewa orang untuk menyolatkan. Nah, kebayang gitu ya. Nah, terus saya balik tanya, investasi dari orang tua untuk itu apa yang bisa dibawa pulang? Itu ya. Nah, jadi satu-satu tuh. Terus setelah itu keluarkan ayat infak kepada siapa? Terus satu. Sehingga harta itu teratur. Fisik sudah, harta sudah, nanti keluarga satu-satu. Tunggu sampai meninggal selesai sudah. Dan tidak mengurangi status. Mau jadi pejabat silahkan tetap dengan jabatannya. Tapi tahu jabatan itu akan dihisab. Nah, belajar cara menggunakannya, perintahnya apa di jabatan. Ayatnya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada contohnya, ada nilainya. Tinggal dipraktikkan di tempat kita beraktivitas. Nah, kalau belum sadar itu, dengan semua apa yang disampaikan masih terlena, Allah tanya balik. Apa pertanyaannya? Tentang fasilitas hidup yang telah Allah berikan supaya kita berpikir. Kalaupun itu satu dicabut, selesai kehidupan dan selesai fasilitas hidup kita. Oke? Oke, saya mau tanya sebentar nih. Ke para ayah dulu ya, yang laki-laki ini. Kalau bekerja, biasanya untuk cari apa? Nggak apa-apa, benar nggak dapat hadiah, salah nggak dihukum. Jangan langsung Allahu a'lam. Allahu a'lam nggak jelas. Jenengan nih mau kerja buat apa? Allahu a'lam. Penting berangkat kantor lagi, Allahu a'lam. Kerja buat apa? Penghasilan buat apa? Yang paling pokok buat apa? Makan. Makanya sering kan kadang agak romantis gitu kan? Ayah mau berangkat? Iya mah, mencari sesuap nasi. Iya. Baik, hati-hati ya ayah. Iya, seperti diriku menjaga cinta kepadamu dengan hati-hati. Oh berangkat. Ya nggak apa-apa, rumah tangga kan begitu. Ya, makanya kalau ada daurah rumah tangga jangan terlalu serius. Karena kebanyakan fikir rumah tangga itu bercanda. Tapi bercanda yang jadi ibadah. Itu balik. Saya sering canda sama istri. Buya, habis ini mau kemana? Kongkong. Udah tahu tanah kusir. Tapi nggak apa-apa, canda nanti ketawa. Artinya apa? Kita berangkat tuh istri dalam keadaan gembira. Gitu. Balik ya, kenapa tadi ke situ?
Makan. Pokoknya makan kan? Anda mau punya mobil, nggak makan. Selesai. Selesai. Anda mau kumpul-kumpul, nggak makan. Kumpul aja terus, nggak makan. Selesai Anda. Ya, makanya dikoreksi tuh. Makan, nggak makan, asal makan. Anda mau kumpul, nggak makan. Selesai. Jadi kebutuhan pokok yang paling pertama apa? Makan. Nah, oleh karena itu yang disoal, pertama kali tentang makanan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Tadi 30 menit tadi muqaddimah untuk nyambung ke ayat berikutnya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Tuh, satu ayat dulu. Yuk kita baca dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Baik. Maka cepatlah manusia berpikir untuk merenungkan dari mana ia mendapatkan sumber makanannya. Ya, sini saya mohon izin untuk berdiri, kita uraikan dengan lebih mendetil insyaallah. Ini saya bawa 2 kitab tafsir. Seperti pernah saya sampaikan di awal kajian bahwa kajian kita mesti ada bersanad. Sehingga riwayat-riwayat itu tersambung dari ulama-ulama sebelumnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tafsir itu tidak ada ruang untuk menampilkan pikiran kita sendiri. Pikiran ini hanya dihadirkan untuk mencerna dari riwayat dan alat. Nanti ada ilmu alatnya. Kita belajar dari alat itu untuk mengembangkan sesuai dengan disiplin dan pakem yang telah ada. Nanti pelan-pelan kita bahas itu saat melengkapinya. Sekarang fokus dulu. Ini yang dibawa oleh saya ada Tafsirul Jalalain dengan Ruhul Ma'ani Imamul Alusi. Ya. Bismillah. Semoga ini terlihat dengan baik. Sekalipun kurang terlihat, nanti dilihat saja di mushaf atau ayatnya. Lalu di situ nanti insya Allah saya sebutkan pelan-pelan dari hurufnya sampai kedalaman ayatnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Sudah pernah saya terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan disebutnya huruf ataf, bahasa kerennya konjungsi, huruf sambung. Antara 2 peristiwa yang berlangsung cepat tanpa jeda. Mas ya, ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, sambungkan cepat tanpa jeda. Pernah saya contohkan dalam peristiwa Nabi Zakaria itu berdoa dalam sholatnya, memohon keturunan. Selesai doanya, itu pakai fa. Ya, fanadat fil malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Pakai fa, nggak ada jeda antara doa dengan jawaban. Begitu selesai berdoa, jawaban langsung diberikan. Nah, belajar fikihnya, bagaimana caranya saat berdoa cepat langsung dijawab. Maka pelajari fikih itu, keluarkan caranya. Ada lagi yang lebih dahsyat, belum minta sudah diberi. Fikihnya Sayyidah Maryam. Ya, belum minta sudah ada. Nah, nanti ujungnya lihat ayatnya, ya. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi
Nah, itu kuncinya, rahasianya di situ. Maka masuklah pada golongan yang dikehendaki Allah, sehingga sebelum minta sudah difasilitasi. Nanti dikumpulkan itu semua, jadi keistimewaan para nabi, rasul, orang soleh, semua keistimewaannya dikumpulkan pada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita beruntung, berbahagia jadi umat beliau. Nah, tapi jangan sampai hanya diekspresikan bahagia. Cara mengungkapkannya dengan mempelajari sirahnya, mempelajari tuntunannya. Bahwa itu praktekan. Ya. Nah, ini ada kejadian pertama, perintah Allah untuk bisa memberikan kesadaran pada kita agar menunaikan segala jenis amarnya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Dan telah kita keluarkan di pertemuan lalu dalam bentuk tabel, tulisan. Apa perintahnya? Tadi telah saya ulas di mukaddimah kan? Ya, tentang sholat, keluarkan semua jenisnya. Apa yang sudah dikerjakan, yang belum apa. Tentang harta, kemudian tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Baik ya? Nah, setelah itu, kemudian kita coba jaga sampai dengan wafat. Kalau belum tersadar, kenapa sih mesti begitu? Kenapa harus sholat? Ya kan? Kenapa sih mesti harus saya berzakat? Dan masih tanya seperti itu, ditanya balik oleh Allah. Kamu saya kasih fasilitas hidup, ini fasilitas di dunia dengan seisinya, sampai oksigen, sampai kenyamanan. Ditanya balik, itu aku siapkan supaya kamu ibadah. Kalau belum sampai ke tingkat itu, ini saya berikan satu yang pokok untuk kamu fikirkan. Falyanzuril insanu, cepat kamu fikirkan, kebutuhan pokokmu saja, cepat fikirkan. Jadi kalau ada peristiwa pertama, masih abai dan lalai. Untuk mengerjakan perintah-perintah Allah ini, ya masih terfikir, masih bertanya, hal pertama yang harus Anda ungkap, renungkan ini. Cepat renungkan. Jangan banyak fikir dulu. Dan cara merenungkannya indah sekali. Jangan yang besar-besar dulu, yang kecil dulu aja deh. Yang kalau engkau nggak lakukan, hidupmu selesai. Apa itu? Ini. Ta'ami, makanannya. Sebelum sampai ke ujung, saya bahas yang ini dulu sebentar. Apa itu insan? Manusia. Apa itu manusia? Insan. Pak Insan, Bapak manusia. Manusia di dalam Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama. Ada berapa nama? 5 nama. 1, Bashar. Bashar. Ba, sin besar, ra, Basharun. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Sekali Bashara ini. Jelas? Bila disebutkan Bashar, artinya manusia dengan keadaan nafsunya. Sudah? Dan penampakannya yang tampil indah dengan kulit yang halus dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan bashar itu penampakan fisiknya yang baik, berbeda dengan makhluk lain. Kalau tidak percaya setelah ini misalnya keraguan, coba bandingkan dengan kulit singa, kulit badak dan sebagainya. Nah, yang halus tetap kita. Jadi ini makhluk halus. Yang kedua, dia punya potensi nafsu. Ya. Mau makan, mau nikah, mau macam-macam itu bashar, basyariyah namanya. Beda dengan malaikat. Jelas? Nah, oleh karena itu, yang pertama ditampilkan saat dicipta oleh Allah, diinformasikan pada malaikat dan jin, ini sifat basyariyah ini. Untuk membedakan sifat dasar manusia dengan malaikat dan jin. Ditemukan itu di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ini. Nah, jadi kalau kita ingin belajar cara memanage kolbu, mengendalikan nafsu, keluarkan ayat-ayat tentang basyar dalam Al-Quran. Nah, kalau ingin belajar tentang mengendalikan nafsu, Allah yang menanamkan, Allah memberikan alatnya, pengendalinya. Caranya seperti ini. Dijelaskan nanti hikmahnya kenapa, caranya bagaimana. Keluarkan ayat-ayat ini. Paham? Baik ya? Banyak buku ditulis, gak apa-apa belajar. Di psikologi belajar. Tapi yang paling istimewa yang telah menciptakan kita, mengajarkan kita. Kalau paham ini, insya Allah nafsu bisa dikendalikan dan diarahkan pada fungsinya. 2, ada al-ins. Ins.
Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, menarik nih, setiap ada ins ada jin. Ya kan? Dan pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Pasangan kata. Berapa kali? 18. Ya. Nah, pasangan ini secara kata ditampilkan untuk menunjuk sifat berlawanan, bukan untuk berpasangan. Oh, si fulan sedang melamar jin di Parangtritis, kan? Gak ada kerjaan itu. Ya, bukan. Untuk menunjuk sifat yang berlawanan. Ini paradoks dalam bahasa kerennya itu. Ya, sifat-sifat manusia beda total dengan jin. Dari katanya saja, ins itu tampak, jin tersembunyi. Oke? Jadi semua kata yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun ya, itu tersembunyi. Jin tersembunyi, janin tersembunyi. Kenapa disebut janin? Karena ada dalam rahim ibu yang tak tampak. Jannah, surga, belum tampak sekarang. Oke? Nah, jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Jelas? Jadi kalau ada jin yang melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Iya, jelas. Jadi jangan pernah apalagi ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu konslet. Paham? Baik. Sebaliknya, ins itu tampak, kelihatan. Tampak real tuh, kelihatan. Nah, jadi kalau ada sifat tiba-tiba suka sembunyi, ini menunjukkan dia bermasalah. Ya, suami ibu pulang sembunyi-sembunyi. Buka handphonenya sembunyi-sembunyi, kamar mandi dulu, cek. Nah, maka pada saat itu suami ibu sedang ada masalah itu. Ketemu kawan tuh dari jauh, sudah sembunyi, cari jalan lain, ada masalah, selesaikan. Bukan hanya masalah utang, mungkin yang lain juga. Selesaikan, pasti ada masalah, jangan dibawa sampai ke akhirat. Jelas ya? Oke. Nah, yang kedua maknanya itu lembut, halus, jin kasar. Ya, makanya jarang, hampir tidak ditemukan ada orang kemasukan jin jadi lembut. Permisi, mau ikut kajian, sedang kemasukan, enggak mungkin itu. Ya, pasti kacau, kata-katanya meracau, ya, dan sebagainya. Nah, manusia itu bawaannya lembut, hatinya lembut. Ya, saking lembutnya itu kadang baru lahir pun kan sudah lembut. Saya belum pernah dengar ada bayi baru lahir langsung memaki ibunya. Kenapa ibu melahirkan saya? Enggak ada. Nah, pertanyaannya kenapa jadi kasar? Kenapa jadi kasar? Kan lisannya tidak ada bakat kasar. Ya, hatinya lembut. Lihat anak kecil aja kita sayang, pengen gendong kan? Masya Allah, terus ya. Lembut. Apa yang membentuk kasar? Keluarkanlah ayat-ayat ini untuk mengembalikan kita pada kelembutan yang benar, pada tempatnya. Jadi potensi keras itu ditempatkan pada tempatnya, jadi tegas. Ya, jadi komandan kan nggak mungkin lembut. Pasukan nggak mungkin. Harus tegas ya, mana tegas gitu ya. Nah, tapi tempatkan pada tempatnya ya, kembalikan. Nah, ini ins. Nah, kemudian tiganya harmoni, membangun kesesuaian, kebaikan. Selanjutnya ada bashar, ada ins, ada lagi bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan ya kama akhraja abawaikum minal jannah. Dan seterusnya. 7 kali. Bani Adam menunjukkan ketersambungan kita secara genetik, biologis kepada manusia pertama, yaitu Adam alaihis salam. Jadi ibu dan bapak ini termasuk saya, kita semua keturunan Nabi. Nabi Adam, nyambung ke atas, bukan keturunan yang lain. Baiknya, jadi kalau ada pernah mengatakan manusia adalah keturunan, kita nggak ikut-ikutan, gitu ya. Kita sudah punya statement yang jelas dari pencipta kita. Hanya apakah hanya disebutkan demikian? Tidak, karena kita keturunan dari Nabi Adam, harus paham kenapa Nabi Adam pertama dicipta, apa fungsinya. Bagaimana diajarkan sebelum turun ke bumi menjalani tugas. Dijelaskan, Adam ini perintahnya, ini larangannya. Ini musuh kamu, namanya ini. Gejolaknya seperti ini. Cara mengatasinya begini, menghindarinya begini, selamatnya seperti ini. Pelajari itu.
Di mana ditemukan beruntungnya, bersyukurnya kita, itu semua cuma ada di Quran. Real. Nyata, jelas. Ada cerita banyak di tempat lain, di buku lain. Tapi Anda bisa memvalidasi bagaimana keotentikannya. Itu firman Tuhan atau karya manusia. Dari bahasanya, dari kedalaman maknanya, jelas sekali. Dan konsepnya utuh. Utuh sekali. Ya, mungkin di buku lain ada buku catatan, cerita, terpotong-potong. Arahnya kemana? Ya, kurang jelas kita. Ada yang menyebutkan nih Hawa ini jelmaannya iblis, ya, sehingga menyimpulkan dan sebagainya. Itu kan kelebihan, kejauhan lah. Ya, kelebihan, kejauhan. Nah, kembalikan ke intinya, gali itu. Maka kita temukan petunjuk-petunjuk kehidupan, belajar dari kehidupan Nabi Adam, orang tua kita, apa wasiatnya kepada kita sebagai anak cucunya. Itu utuh sekali di dalamnya. Disebutkan 7 kali memberikan pesan, 7 hari menjalani kehidupan selama sepekan, belajarlah dari kisah-kisah kehidupan ini, supaya hidup itu paham apa yang harus dikerjakan. Jelas? Nah, ini begini. Kemudian, ada yang keempat ini bahkan menjadi nama surat dalam Al-Quran, dan termasuk surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi hari ini. An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ini manusia yang punya sifat sosial, sifat komunal, tak bisa hidup sendirian. Harus saling berinteraksi. Karena itu turun ayat-ayat bagaimana membangun hubungan baik dengan sesama. Ya, nggak bisa hidup sendirian. Ayo kalau mau sendirian, mau pakai baju, bikin dulu bajunya. Terus, ya mau minum, masak sendiri. Ya, gelasnya pun bikin sendiri. Ya, kita butuh yang lainnya. Karena itu bangun hubungan baik dengan sesama. Dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. Itulah An-Nas. Nah, yang kelima, ini sengaja saya akhirkan supaya memudahkan dalam pembahasan. Al-Insan. Nih. Ini menunjuk pada nama manusia dengan totalitas kesibukannya. Aktivitasnya. Yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saat kita beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun hanya tidur saja, itu disebutnya apa? Al-Insan. Waktu yang menyertai aktivitas kita, terus menyertai kita untuk digunakan beraktivitas, namanya asr. Apa namanya? Al-asr. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang melekat pada kita untuk digunakan beraktivitas, itu namanya asr. Maka dicontohkan surah ke-103. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu yang aku sediakan, yang melekat pada manusia agar digunakan, dimanfaatkan untuk menata aktivitas. Innal insana. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Quran tidak menyebut innal insa, innal bashara, inna bani adam, innan nasa, tidak. Sesuai diksinya, katanya sesuai dengan hikmah dan maknanya. Maka tidak mungkin ada manusia bisa membuat yang seperti ini, mustahil. Bukan kalam manusia ini. Ya, karena itu diantara pembuktian ini kalamullah, dari lafadznya sudah berbeda dengan lafadz manusia. Nah, ilmu untuk memahami itu, nanti ada turunan ilmunya. Namanya matnul lughah. Turunannya ilmu ma'ani di balaghah. Rahmatullah. Maka saat kita akan mengkaji Al-Quran, sebelum masuk ke fikih, usul fikih, ahkam dan sebagainya, ada pertama itu 5. Di turunan ilmu Arabiyah, ilmu bahasa. 1 matnul lughah, kedua nahwu, ketiga saraf, keempat ma'ani, kelima bayan. Baru tambahannya badi' dengan arud. Ya, di dalamnya ada adab. Nah, ini gambaran. Jadi nggak bisa langsung. Makanya kalau ingin memahami Quran, teman-teman yang PTIQ dan sebagainya, kalau mau masuk jurusan tafsir yang bagus, maka kuasai bahasa dulu. Ya. Nah, kalau orang awam nanti pahamnya begitu, jurusan bahasa menafsirkan Quran. Bukan untuk paham Quran, Quran itu bahasa Arab. Maka belajar dulu bahasa, bukan untuk bisa bicara. Ya, bukan untuk memahami konstruksi ilmunya. Itu poinnya, jelas? Nah, maka ditanya, innal insana, sungguh manusia yang merasa sibuk itu kadang-kadang jarang memanfaatkan waktu dengan baik. Kelihatannya sibuk, tapi waktunya tidak bermanfaat dia gunakan. Ya, ada orang mengisi kesibukan tapi nggak manfaat. 24 jam pakai ngalor ngidul, ketemu ngobrol nggak jelas gitu kan? Melamun, datang orang mah tak lamun, sedang melamun apa gitu. Ya, ada orang ya dipakainya gitu aja yang tak jelas. Ditanya balik kan, sungguh itu rugi.
illal ladzina amanu wa amilus. Nah, kecuali orang beriman yang yakin dia akan meninggal, yakin akan pulang, yakin akan dihisab, maka imannya dipakai untuk mengisi waktu itu supaya melahirkan kegiatan yang positif. Nah, maka ditanya balik di sini, ini nih, falyanzuril insanu, cobalah manusia yang sok sibuk itu, yang merasa sibuk bekerja, sibuk hebat, sibuk kerja sehingga merasa nggak perlu sholat. Halo? Sibuk kerja sehingga merasa nggak perlu sholat. Ya, sibuk dengan dunia sehingga merasa ya nggak perlu baca Quran lah, cukup harta udah kumpul, rumah udah megah. Ya kan? Ya, yang sibuk-sibuk itu, falyanzuril insanu, hendaklah manusia yang sibuk dengan aktivitasnya itu, merasa sibuk itu, cobalah melihat lebih dalam lagi. Nazar itu melihat lebih dalam, bukan cuma memandang, melihat lebih dalam. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa pakai nazar? Coba lihat unta lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar dilihat. Lihat, setelah lihat kelihatan. Dulu di Tripoli, saya pernah bentuk kajian halaqah tafsir. Pesertanya teman-teman mahasiswa itu. Kita kaji. Untuk praktek ayat-ayat hewan, itu saya ajak ke kebun binatang. Dibikin kelompok. Dikeluarkan hewan-hewan dalam Al-Quran. Nah, coba boleh di sini ya, yang ada sekolah bikin begitu, nanti indah. Anak-anak kami di sekolah itu, kita bawa kebun binatang, cek. Bikin kelompok dulu. Ada kera, bikin kelompok kera, kelompok monyet, kelompok unta, kelompok gajah. Tugasnya apa? Menganalisis keutamaan, keistimewaan hewan ini, dan kenapa ditempatkan dalam Al-Quran seperti ini. Yang menarik itu diantaranya, semua menarik. Ya, menarik semuanya. Saya ambil contoh kelompok unta. Panggil kelompok unta. Ya, yang paling gak enak monyet memang. Tapi karena ada kelompoknya jadi netral gitu ya. Kelompok unta datang. Apa hasilnya? Tanya pawang. Allahu Akbar. Baru kita paham, di situ kita mengerti tentang fikih lebih dalam. Unta berapa kakinya, Bu? 4. Nah, itu namanya melihat. Tapi kalau menganalisis nazar, kesimpulannya beda. Ternyata unta kakinya 2. Yang 2 lagi tangannya. Nah, ini serius. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Kelihatannya 4. Itu pawang unta yang bilang. Nanti saya jelaskan lebih dalam ke fikih. Kedua, unta itu punya selaput di matanya yang otomatis akan menutup ketika terjadi badai pasir. Nggak pakai pun nutup dia. Ya. Nah. Anda pakai mobil besar, hebat, tenaga kencang, ya, tenaga kuda yang kencang, jalan, badai pasir, berhenti. Teman-teman yang pernah tugas di Timur Tengah ya, eksplorasi itu, kalau ada badai pasir pasti berhenti. Ketika Anda berhenti, unta itu santai aja lewat, lewat tuh. Dia nutup. Dan dia punya juga tembolok di sini, ruang di temboloknya untuk menampung air dengan cukup lama, bisa sampai bahkan ada yang 2 bulan. Ya, bukan ya Allah itu. Ya Allah, gitu. Itu keistimewaan. Ya, bahkan nanti dikumpulkan lemak supaya tahan lapar. Jadi punuk ke belakang. Punuk unta itu lemaknya itu untuk ngisi makanan. Dan yang kelima yang dahsyat, unta itu hewan perasa. Dia memperlakukan tuannya seperti tuan memperlakukan dirinya. Di Libya itu pernah ada yang kasar terhadap untanya, jadi sering dipukuli, jarang dikasih makan. Ini kisah nyata, kisah nyata. Tiba-tiba satu malam dia keluar dari kandangnya, dia sudah perhatikan di mana tuannya itu beristirahat, diinjak-injak sampai selesai, meninggal. Unta. Ya, dilihat. Dan saking sensitifnya, dulu orang punya syair. Ya, untuk bisa mengarahkan unta. Kalau jalannya pengen pelan, santai, pakai irama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali. Kecepatan 15 km per jam. Tuh. Tapi kalau dibawa suasana pengen kencang, dalam pertempuran jalan cepat, ya, niaga yang cepat pakai rojas. Mustafilun, gitu kan?
Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayummun ghazayyilu uqayqali qataftuhu min wadnatin min fili hadar rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwal wili fa bayyinul lu'lu ali qalat law hina kadha in radidul muqali fa hatan ka kailali top ada ilmunya arud namanya, ilmunya arud. Nanti dibawa untuk ilmu namanya nazam. Nazam dibawa ke alfiyah. Nama rumusnya rajaz muzdawaj. Ya, jadi kasidah madin tala'al badru alain. Itu madin mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina. Nah, itu ada rumusnya madin. Ya, tapi tidak digunakan dalam praktek bacaan tajwid. Tajwid khusus untuk Al-Quran. Makanya sehebat-hebatnya bacaan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya nggak pernah pakai irama itu. Ya, pernah misalnya ke Masjidil Haram saat umroh imamnya baca wadduha pakai irama madid. Wadduha wallaili idza saja'a. Membubar kan? Nah, maksudnya apa? Jangan sampai kreatif menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Ya, jadi nggak usah iseng-iseng pakai Quran langgam Sunda. Di Masjid An-Nur, nanti maghrib, langgam Sunda, melodinya Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggalin aja yang begitu tuh. Yang di Jogja, di Solo pakai langgam Jawa. Nggak usah, nggak perlu. Untuk apa? Ada tajwid. Jelas? Nah, itu ada ilmunya, ilmu. Maka di sini dibalikin lagi, al-insan ditanya, sesibuk apa sih? Sampai nggak sholat? Meninggal juga? Coba yang kamu cari itu, aku nggak akan soal, kata Allah, hartamu, tambangmu, rumahmu, mobilmu yang mewah. Aku cuma soal satu aja. Coba kamu pikirkan, cepat pikirin. Aku perintahkan, kamu jawab. Untuk apa? Cepat pikirin. Kamu makan tuh dari mana? Makanannya. Pikirkan. Dari warung nasi itu ya Allah. Kamu pikirin dulu lah. Gitu. Nasinya dari mana? Padi. Padinya siapa yang menghendaki tertanam? Yang nanam siapa? Petani. Di tanahnya. Tanahnya siapa yang kemudian menetapkan dia itu bisa gembur? Ya, yang menetapkan tanah itu ada. Dari mana tanahnya bisa tiba-tiba ada? Dari mana airnya bisa tiba-tiba ada? Anda mengatur irigasinya mengalirkan, dari mana airnya ada? Sampai wujud itu. Benihnya ada sampai wujud, dari mana? Sampai ke ujungnya terus. Sampai menemukan sumbernya. Oh, nggak mungkin kan tiba-tiba ada. Kan? Pasti ada yang menetapkan, pasti ada yang mengatur. Maka kembali sadar ke sini, Allah, ketemu Tuhan lagi. Kalau sudah tertata kesadaran dan merasa ada Allah, dibalik lagi ke sini. Kalau begitu, engkau yakin ada Allah sebagai Tuhan Allah itu, engkau bertuhan kepadanya. Nah, sekarang kewajiban engkau dalam bertuhan itu terlaksana atau belum? Karena ketika engkau pulang kepada Allah ini, yang akan ditanya tentang tugasmu. Semua yang kau cari selesai di sini, dunia. Dunia itu kan dari kata dana. Ya, apa artinya dana? Biaya, kan? Bukan. Ya, dana dalam bahasa Arab, dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Ya, dana itu punya beberapa arti. Yang pertama adalah sesuatu yang dekat. Dekat. Ya. Yang kedua, sesuatu yang berlangsung cepat, singkat. Kayaknya baru kemarin kajian ya, sekarang udah kajian lagi. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, padahal kan udah 2 bulan. Ya kan? Cepat ya? Masya Allah, akhi, antum nih kelihatannya masih muda aja. Wah, padahal cucu udah 2. Cepat, dunia itu begitu cepat. Ketiga itu juga bisa berarti sesuatu yang rusak. Di dunia ini nggak ada yang rusak, semua rusak. Makanya disebut fana. Ya, fana semua. Ini mohon maaf ya, ini gelas nih. Kelihatan bersih. Diamkan aja. Diamkan, jangan diapa-apain. Rusak. Handphone, secanggih-canggihnya. Ya. Dan menjadi materi penting sekarang. Ya, sampai sekarang orang mengatakan nggak penting handsome, yang penting handphone katanya. Simpan tuh handphone, jangan diapa-apain. Rusak. Dunia tuh begitu, semua rusak. Rumah tuh ya. Bikin rumah baru, mewah, jangan diapa-apain. Tunggu, sebulan, 2 bulan, rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi kalau berebut sesuatu yang rusak, aneh. Antum kerja keras untuk mengumpulkan yang rusak, aneh.
Terus harus paham caranya bagaimana. Kenapa dikumpulkan? Untuk diolah itu jadi fasilitas kita mendapatkan kenyamanan dunia supaya nanti jadi bekal akhirat. Ya, nyaman, gak apa-apa. Bikin rumah yang bagus, yang luas, untuk tinggal nyaman. Nyaman apa? Supaya sholatnya nyaman, berkeluarganya nyaman, buat makannya nyaman, ya, tilawahnya nyaman. Nah, tilawah, sholat, segalanya itu bekal untuk pulang. Karena rumahnya nggak dibawa pulang. Kan lewat kuburan tadi ke sini. Iya kan? Coba lihat, ada nggak yang kuburannya langsung selebar rumah itu? Nggak ada. Ya, oh, spesial untuk saya besok, tolong itu nanti kaca jendelanya dikasih sedikit di kuburan bawah, isi jendela. Nggak bisa. AC tembuskan ke bawah, kalau panas sedikit bisa nyala, ya kan? Nggak bisa. Ditinggal semua, Pak. Bu, tinggal, Bu. Tinggal. Semuanya tinggal. Kayak mesti ada persiapan ya. Siapin. Pakaian, siapin yang baik. Macam-macam. Bersiap untuk pulang. Karena pasti pulang. Dan pulang itu harus senang. Semua terkait pulang, psikologinya senang. Ya, ini puasa selesai, mudik mau pulang, senang nggak? Senang. Anak-anak sekolah mau pulang, senang nggak? Nah, besok antum pulang kepada Allah, senang nggak? Dibilang senang takut besok, gitu ya. Dibilang nggak senang ya pulang juga. Tapi kan pasti pulang. Makanya saking senangnya itu, dia tenang hatinya, tenang. Karena ditampakkan hasilnya. Rajin ibadah kan? Orang yang rajin ibadah namanya abdun. Jamannya ibad. Terus ada hasilnya dari tadi melahirkan pahala. Terus ditampakkan tempat pulangnya di jannah itu. Karena ditampakkan, saat sakaratul mautnya ditampakkan, senang. Dalam senang itu tenang, dia pulang. Tenang, gak kepikiran, nyawanya sudah hilang. Betul. Betul, tenang pulang gitu. Masya Allah. Itu yang dimaksud Quran surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul, jiwa yang tenang, sedang tenang. Ada yang lagi sholat, tenang. Ada yang lagi ngaji, baca. Ya, Masya Allah, tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Ayo pulang, sekarang tiba saatnya pulang. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi. Nah, sifat ibadnya yang disebutkan, bukan sifat dunianya. Ya, nggak ada misalnya fadkhuli fil agniya. Yo, meninggal dengan cara kaya, nggak ada. Meninggal dengan cara pejabat, nggak ada. Pulanglah dengan jabatanmu, nggak ada. Oh, ini pemimpin, cara nyebutnya pelan-pelan aja. Joil, pelan-pelan. Kan nggak begitu. Netral semua sesuai amal. Saat pulang itu semua gelarnya sama. Sudah, mautnya dapatnya sama semua. Ya, ibad itu yang membedakan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku yang mengumpulkan ibadah dalam hidupnya. Ini hasilmu nih. Wadkhuli fi jannati, ditampakkanlah jannahnya. Maka senyum dia, senyum. Ya, la ilaha illallah, senyum, tinggal. Tenang. Yang Masya Allah sambil rebahan, sambil senderan. La ilaha. Langsung geser ibu. Tenang Bu ya. Nggak pilih-pilih itu kalau maut. Ya, tapi intinya ya kita pulang. Saya pulang. Jangan terpedaya ya. Biasa saja, hidup biasa saja, jangan berlebihan. Jadi itu maksudnya tuh, pada ujungnya pulang juga. Ya Allah tuh gampang, saya cabut kamu nggak makan. Kamu kaya tapi nggak usah makan. Pikirkan itu. Kamu pintar tapi nggak usah makan. Pikirkan itu. Jadi yang ditampakkan tuh, yang paling pokok dalam hidup. Engkau merasa kaya, nggak makan, selesai. Ya. Ada di sini yang mau, saya beli 100 juta, tapi nggak makan. Nggak mau? Nggak ada pilihan yang 100 juta makan, nggak ada Bu. Nggak mau kan? Karena yang pokok apa? Makan. Nah Allah tanya balik, kamu makan tuh dari mana sumbernya? Aku sudah kasih padamu, bahkan yang paling pokok sedikit pun. Dan itu pun tidak mengingatkan kau padaku. Perlu diberi apa lagi? Nah sekarang kalau ibu bapak sudah makannya tersedia, untuk bulan depan bahkan sudah disiapkan, lebih daripada apa yang kita konsumsi dan belum ingat Allah, dengan cara apa lagi dibeli? Sibuk apa sih? Apa perlu diambil dulu satu-satu? Ambil satu, supaya ingat. Ambil satu, supaya ingat. Tuh. Cobalah pelan-pelan. Jadi ditanya, falyanzuril insan, itu sibuk apa gitu? Jelas?
Nah itu, terus diurai lagi. Kalau masih berpikir, ini kan ada air yang mengatur ini. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami kok yang ngatur airnya. Dengan keagunganku air diturunkan. Coba cari sumbernya dari mana. Tanah itu. Nah ini ada sedikit keistimewaan yang saya buka. Rahasia yang jarang diketahui. Sampai inginnya tahu Pak Menteri Pertanian itu tanya saya beberapa kali. Waktu di Palembang tuh. Ya, mulai naik tuh handphone. Ustadz, ini rahasianya apa? Pupuknya apa? Ya, sebab kita ngaji, belajar udah cukup lama. Disiplin ilmu macam-macam. Tinggal saatnya praktek. Jadi saya sekarang ini memperbanyak praktek. Kalau ngaji, ya saya agak kurang banyak sekarang mengikuti yang tabligh akbar di lapangan apa tidak. Saya lebih senang di masjid. Supaya adabnya terpakai, ngajinya fokus, manfaatnya lebih banyak. Saya kalau tabligh akbar terbuka itu kebanyakan pidatonya. Ya, yang dapatnya sedikit gitu. Nah, kalau seperti ini kita ada kitab, ngaji banyak dan sebagainya. Nah, ini berlangsung kurang lebih 10 tahun ke belakang. Sekarang saya ingin coba merasakan kenikmatan lebih. Bagaimana mengeluarkan ayat-ayat itu untuk dinikmati dalam praktek kehidupan. Nah yang menarik, di Quran itu ada ayat-ayat tentang tanah yang dengan kuasa Allah, dia bisa menumbuhkan tanaman dengan izin Allah, dia dengan cara yang tidak biasa. Maka dipilihlah oleh kami saat Gerina itu, Gerakan Indonesia Menanam itu, kami pilih tempat yang dinilai, tempat itu tanahnya PMK, merah kuning, nggak bisa tumbuhan di situ. Rawa lagi. Saya praktekkan ayat ini pupuknya nih. Ya. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Saya cuma katakan pada kawan-kawan, kita sekarang akan mencoba menunjukkan kekuasaan Allah, menjadikan tanah yang tidak bertuan menjadi tanah bertuhan. Maka apa yang terjadi? Yuk, kumpulkan. Bismillah, doa dulu, tata dengan baik, ikuti petunjuk ayatnya. Tiba-tiba teman-teman sekalian, kami nggak bikin irigasi. Cuman kita petakan satu-satu, diarahkan, terus dirapikan, diikuti betul ini. Ya, Allah yang turunkan air dari langit, nah, kami cuma buat jalurnya saja, biarkan Allah yang mengatur itu semua. Tiba-tiba, tuh hujan, tanah itu gembur lagi, dan bisa ditanami. Hasilnya, hortikultura kemarin baru panen itu, timun, itu besarnya sebesar-besar begini. Nyata, betul. Melon, enak melonnya itu. Ya, jagung, padi, berbagai jenis di situ. Makanya pada heran, ini pupuknya apa? Saya bilang, Pak, pupuk langit ini. Waalaikumsalam Pak Menteri, pupuk langit tuh. Ya, nah maksudnya gini, kalau sudah ditampilkan begitu, belum kenal Allah, dengan cara apa lagi gitu? Dengan cara apa lagi? Dan saya bukan ahli pertanian. Walaupun kita ke Jepang, ke Korea, melihat bagaimana, terus kita coba cari yang paling jauh. Belakangan kita mengerti, di dalam tanah itu ada mikroba yang memang ditugaskan oleh Allah. Hewan-hewan kecil tugasnya menggemburkan tanah lagi. Bagaimana supaya itu aktif? Yang di pertanian ada ilmunya. Tapi Quran bicara itu. Anna sababnal ma'a sabba, dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Dengan keagunganku aku belah itu, ya, tanah-tanah itu yang tidak aktif dibelah, dikeluarkan lagi, dihasilkan sesuatu untuk bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Nanti disampaikan jenis tumbuhannya setelah itu, apa saja tumbuhannya. Dan nggak asal sebut, tapi dengan manfaatnya. Ya, ini apa. Tujuannya apa? Supaya kenal Allah. Itu. Nah, jadi kita dakwah lewat praktek. Bukan sekedar nanam, yang nanam banyak nanam. Tapi kenal Allah. Maka diteruskan di masjid-masjid, ikut tuh. Program Gerina masjid-masjid. Disatukan. Dan sendiri Pak, nggak ada saya bikin proposal ini. Kita sendiri. Dari tabungan, sama teman-teman sendiri. Hanya untuk mengenalkan Allah. Lewat situ. Nah ini tugasnya kan begitu. Masa ulama mau bisnis gak nyambung lah. Ya, gak ada. Dan kita nggak bikin sekolah, alhamdulillah. Kami tidak menggunakan dana pemerintah, dana bos, tidak. Maksudnya apa? Supaya dana pemerintah khusus untuk disalurkan pada tanggung jawab pemerintah negara. Mereka punya tanggung jawab. Ya, masyarakat yang masih butuh dan sebagainya. Kita ya ada, alhamdulillah dari tabungan. Teman-teman sedikit-sedikit. Terus niatkan wakaf milik Allah. Tinggal doa deh. Ya Allah, itu kan milikmu, masa nggak engkau kasih? Ya?
Tapi benar-benar niatnya harus bersih, memang milik Allah. Jangan bikin sekolah untuk profit. Katanya wakaf tapi cari uang, nggak nyambung. Ya, jaga. Tapi jangan saling menyalahkan, karena kan masing-masing bergantung niatnya. Kalau memang karena Allah, nah nanti dididik anak-anak itu dekat dengan Allah. Dekatkan, sampai dia kenal Allah, sampai merasakan, sampai punya rasa aku punya Allah. Ini tingkat tertinggi kalau sudah merasa aku punya Allah, selesai semua urusan. Ada masalah seberat apapun saya punya Allah. Selesai ini, ringan ini, punya Allah. Nah, coba beribadah itu untuk merasakan itu. Kalau sudah merasa itu, sudah nyaman. Ya, wah, Masya Allah si Fulan sudah punya ini. Alhamdulillah, saya punya Allah. Ya, makanya kalau sudah dekat dengan Allah, semua gampang. Orang lomba-lomba meningkatkan harta. Wah, berlomba untuk mencapai sekian triliun, sekian triliun. Alhamdulillah, masih kehitung. Saya punya Allah, nggak kehitung. Makanya saya pede kalau ditanya, Ustadz kaya ya? Bukan, saya kaya banget. Saking kaya bangetnya, nggak kehitung. Punya Allah. Ya Allah, itu harus punya rasa itu. Harus punya rasa. Nah, kalau sudah punya Allah ya sudah, semuanya alhamdulillah, Masya Allah, enak. Belajar ya, sama-sama. Nah, walaupun nanti turun naik, ya, aturannya ada. Ini gambarannya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Makna kedua, makna jauhnya. Jadi ada makna dekat, ada makna jauh. Tafsir. Makna jauhnya, nah ini jarang dibahas juga. Masuk ke hukum fikih. Ya. Coba lihat dari mana sumber makanannya. Lalu setelah itu apa jenis makanannya. Yang ketiga, bagaimana cara makannya. Satu, sumber. Was, lihat ya. Awas, hati-hati para rohana, rojali. Rombongan yang suka hanya nanya-nanya nih ya. Nah ini nih sumber. Rombongan jarang lihat nih ya. Sumber, cara, kan, gak jenisnya. Yo. Sumber. Dari mana makanan yang kita konsumsi? Sudah, belum cara makan, dari mana dulu? Dari mana artinya kan ada pekerjaan kan? Nah, keluarkan ayatnya. Di mana? Di Al-Baqarah. Keluarkan. Quran surat ke-2. Ayat berapa? 169, 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu